terjemahannya jadi me atau ber. Tadi kan kita pakai berpindah ya. Nah, itu jadi kalimat aktif, sorry. Satu lagi, sekarang contohnya gini. The butcher cut the meat carefully. Silakan diartikan apa bahasa Indonesia-nya. Ya, jagal apa si jagal itu memotong dagingnya dengan hati-hati. Aktif atau pasif? Terjemahan bahasa Indonesia me ya, memotong, bukan dengan potong, tadi mau pakai dengan. Yang pakai lili itu iya, itu kan ininya terjemahan dari adverbnya. Kata kerjanya kalau diterjemahkan jadi me atau ber. Jadi si jagal itu memotong daging dengan hati-hati. Ini aktif ya, kalimat aktif. Tapi ini bentuknya kenapa? Kok nggak seperti ini gitu? Kalau ini kan move sama quietly-nya dempetan. Kalau ini enggak. yang pertama terdapat dua kalimat. Kira-kira Dua kalimat. penjelasan. Yang mana ini? Dua kalimat mana? Enggak, kira-kira ada dua keterangan gitu. Yang mana? Yang mana? Dua keterangan. Ada from-nya, artinya seolah-olah ada keterangannya. Bukan itu enggak. Ini bisa juga kita tambah keterangan lain. The butcher cut the meat carefully in the kitchen. Sama, in the kitchen sama from one person to one person sama kan? Keterangan tempatnya, keterangannya. Bedanya apa ini? Ini ada hubungan juga dengan bahasa Indonesia nya, sama polanya. Cut itu dalam bahasa Indonesia artinya memotong, sedangkan careful itu artinya berhati-hati. Jadi sama ber itu ada dua kata tambahan yang Tadi kita terjemahinnya bukan berhati-hati loh. Sang jagal memotong daging dengan hati-hati. Justru malah salah kalau kita pikirkan kenapa satu kalimat dalam bahasa Inggris itu begini karena bahasa Indonesia begini, kan nggak mungkin gitu kan? Bukan karena bahasa Indonesianya. Ini kenapa dia pisah? Karena beda kata kerjanya, satu cut, satu move. Karena faktor kata kerjanya. Apa? Bedanya apa kata kerjanya? Kedua sama Kan. Apa istilahnya ya? verb satu sama verb dua Mbak ini. Kan. Pernah dengar kata kerja kalau di bahasa Indonesia itu intransitif dan transitif. Kalau nggak salah. Apa? Kemarin baca aja tapi lewat. Membutuhkan objek. Kalau pindah, move, we don't need any object after move gitu. Just use move. The nurse move. The nurse move. Sang perawatnya pindah, bukan memindahkan sesuatu. Kalau di sini si jagal memotong sesuatu, cut the meat. Jadi yang ini kata kerja yang tidak butuh objek karena dia menerangkan subjeknya. Jadi ini langsung ditempel di sana adverbnya. Kalau yang ini karena ada objeknya, dia memotong apa? Sang jagal memotong apa? Memotong daging. Memotong daging dengan hati-hati. Karena mesti ada objeknya. Ini pun sebenarnya bisa dibikin seperti ini. Bagaimana contohnya? Ini sekarang yang pindah kan perawatnya. The nurse. Bukan, yang pindah sekarang bukan nurse-nya. The nurse move the table. Move the table carefully. Jadi ada objeknya. The nurse move the table quietly from one corner to one corner. Misalnya.
Oke, now example. Example yang kedua. Bagaimana bikin example with verb, with transitive verb. Kata kerja yang membutuhkan objek. Dia mengerjakan PR-nya dengan sangat hati-hati. He did the homework carefully, yeah. Past tense or present? Past, yeah. Because you're using did. He did the homework carefully. Dia mengerjakan apa? Homework carefully. How about the first one? Tanpa objek. Kata kerja apa? Ayo Amida coba. Mandi perlu objek nggak? Nggak perlu. Berarti bisa dong. Coba gimana? Ada objeknya tuh mandi di mana? Loh. Mandi udah di mana? Yang mandi itu subjeknya. Mandi kali. Mandi kucing ada objeknya kucing. Gimana? Hai. Oh, kalau memandikan kucing jadinya apa ya? Wash baju. Giving shower. Giving shower or showering. I give shower to the cat carefully. Tapi kalau misalnya tadi mandi, I take a bath quickly. Misalnya, I take a bath. Take a bath. Take a bath itu sebagai verbnya disambung dengan quickly. Saya mandi dengan cepat. Atau tadi pagi saya mandi dengan cepat. I took a bath quickly. Nah, yang ketiga, setelah tadi ada dua jenis bentuk aktif, ya perhatikan. Jadi kalau ada objeknya dulu ditulis baru adverbnya. Sekarang adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adverbnya berada di depan kata kerjanya. Di sini kenapa kata kerjanya accused ini pakai D? Terjemahannya apa? He was falsely accused of corruption. Dia dituduh. Ya, ini lagi-lagi susah bahasa Indonesia ini. Dia falsely accused itu sebenarnya dia tidak bukan dia yang dituduh kan. Accused itu kan tertuduh. Kalau kita tanpa falsely ini adalah he was accused of corruption. Itu artinya dia dituduh. Dituduh kan pasif ya. Dituduh atas kasus korupsi. Tapi kalau dengan falsely ini artinya memang tidak bisa diartikan langsung, tapi kira-kira artinya iya, salah tertuduh. Jadi tuduhan yang salah ditujukan kepada dia pada kasus korupsi. Beda sekali ya bahasa Indonesianya ya. Iya nggak? Kita nggak bisa mengartikan ini satu-satu dalam bahasa Indonesia. Apa coba? Dia salah dituduh gitu. Salah dituduh dalam kasus korupsi, nggak cocok juga. Udah berubah, itu mesti dirombak. Tuduhan yang salah ditujukan kepada dia dalam kasus korupsi.